wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di tahun 2012 saya membeli rumah dengan cara kredit via bank X. Saya tidak perlu sebutkan ya. Saat itu saya belum paham dengan transaksi riba. Nah, sekarang cicilan rumah tersebut masih tersisa kurang lebih 6 tahun lagi. Berdosakah jika saya tetap lanjutkan sampai cicilan selesai? Atau saya harus meninggalkan atau menjualnya? Baik. Islam itu bijak, nggak langsung tiba-tiba begini. Ini kan udah 6 tahun katanya, berarti kan berproses nih dalam berjalan ini. Sekarang ditimbang dulu. Kalau hifdzul mal dengan hifdzul nafsi itu kuat mana? Ini ada hifdzul nafsi nih, ini ada hifdzul mal, ya kan? Baik, antara hifdzul nafsi bertemu dengan hifdzul mal, yang paling kuat yang mana? Menjaga jiwa atau menjaga harta? Paling gampangnya gini lah, mencuri itu haram nggak? Apa? Haram ya. Kata orang semua mencuri itu haram kecuali mencuri hati anak bapak mertua dia. Dengan cara yang dibenarkan. Baik, semua mencuri itu haram, nggak boleh. Gimana kalau ada orang lapar, sangat lapar, yang jika dia tidak mengonsumsi sesuatu, resiko kepada jiwanya. Lalu dia lihat ada makanan tuh yang bukan hak dia, diambil itu untuk memenuhi hajat laparnya sehingga terjaga dari serangan-serangan yang berpotensi menghadirkan kematian. Walaupun kita katakan kematian itu ajal, tapi tetap ada sebabnya kan. Baik, apa hukumnya mengambil barang bukan punya orang lain untuk menjaga nyawa misalnya di situ? Tuh. Itu ada detailnya lagi, ada detailnya. Nggak bisa langsung disampaikan boleh, entar berapa juta orang pada mencuri itu. Ya nggak bisa begitu. Ada turunannya lagi. Itu pernah kejadian di masa Umar bin Khattab. Ya, saking terpaksanya dia mencuri, mengambil buah atau makanan tertentu, dan ketika akan dikisos disampaikan kisahnya, dimaafkan, ma'dzur. Ya, malah balik mengevaluasi, nangis itu. Luar biasa nih presiden nangis kan. Takut dihisab sama Allah karena ada satu rakyatnya yang kelaparan. Saking takutnya gitu. Ya, sampai kan terkenal kalimat Umar itu, kalaupun ada kambing di satu wilayah terpencil di bagian kekuasaan yang aku pegang, kemudian kakinya terpeleset aku nggak tahu, itu diistighfarin sama Umar. Karena khawatir ketika kambing itu mati, nggak bisa dikonsumsi sama yang punyanya dan menjadikan dia kelaparan. Itu sampai ke situ mikirnya. Ya, itu menurut saya sejarah Umar itu patut ditiru. Anda kalau mau jadi pemimpin tuh keluarkan tuh fikihnya Umar itu, dan itu akan luar biasa tuh. Luar biasa dahsyatnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Kenapa saya ilustrasikan itu dulu? Untuk menarik ke sini. Anda kalau berhenti di sini saat ini, masuk kategori darurat nggak gitu? Ya, kalau diputus nih, putus misalnya, dah selesai. Itu mengganggu kebutuhan primer yang sedang berjalan nggak selama ini? Yang menunjang aspek berkehidupan. Tinggalnya di mana kalau langsung diputusin? Ada tempat bernaung nggak? Gak boleh ujuk-ujuk begini, tinggalin tuh. Tiba-tiba nanti gak ada penopang sementara waktu pada saat itu yang disiapkan dan menjadikan kemudian lebih sulit dari sebelumnya sehingga mengganggu keberhidupan. Ini konstruksi ini gak disampaikan sama beberapa penceramah yang menyampaikan dengan jawaban dari pertanyaan serupa. Suruh keluar dari pekerjaan, langsung keluar. Jualan pecel lele, pecel ayam atau yang lainnya. Tiba-tiba kegiatannya habis, nggak ada jembatan, malah lebih rusak daripada sebelumnya. Ujung-ujung syariat ditinggalkan, nggak percaya lagi pada Islam. Ada yang begitu, ada. Saya pernah menangani kasus limpahan, kasus limpahan. Ini fatwa yang langsung dikatakan keluar, nggak boleh, haram, riba, keluarnya. Begitu keluar apa yang terjadi? Dia mencoba jualan, gagal. Akhirnya dia memaksa memisahkan ayah dan ibunya. Ayah yang kena Parkinson, ya, dan sudah stroke. Tidak dalam kesadaran tinggi, dipaksa menceraikan ibunya, ibu sambungnya, supaya dia menguasai warisannya. Jadi begitu, karena dia memilih cara singkat dan dia menempuh yang lebih haram lagi. Jelas ya? Nah, sepakat, riba itu haram. Keluar dari riba ada jalannya. Itu yang harus dirinci. Jelas ya? Maka bagaimana rinciannya? Pertama, timbang aspeknya. Ini yang bertanya ini, lihat, udah punya jembatan belum? Kalau bisa ditinggalkan ini, ya ditinggalkan, sudah, oper cicilan, alihkan ke bentuk syariah. Kan ini bank konvensional punya syariah nih, ada juga yang syariahnya.
tanyakan dulu. Ini solusi yang paling pertengahan. Ya. Ambil, konversikan dari konvensional ke syariah. Nanti dinilai oleh syariah nih. Yang sudah berapa, biasanya syariah itu akadnya langsung jual beli nanti. Ya, ini dinilai berapa asetnya, harganya berapa, cicilan yang ke banknya yang konvensional berapa, dilunasin oleh bank syariah. Nanti ada skema untuk penjualan. Dari penjualan itu terjadi akad yang dibenarkan. Setelah akadnya terjadi, lanjutkan cicilan. Itu jalan tengahnya. Jelas? Nah, lalu bagaimana status riba yang sebelumnya? Dengan ketidaktahuan, setelah itu tahu, Masya Allah, lanjutkan ayatnya. Ya, lanjutkan ayatnya. Yang ke kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ada? Terus sampai ke bawah, sampai ada katarangan falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ada ayatnya? Terus sampai ke bawah, terus sampai walahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ada ayatnya? Baik, jika ada yang sudah terjebak kepada riba, kemudian dia mau berpaling, bertobat, yang sebelumnya karena tidak tahu, ketika dia putus itu, yang sebelumnya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'dzur, diampuni. Serahkan kata Allah urusannya kepada Allah. Sudah, Allah maafkan, itu selesai, sekarang perbaiki. Nah, kalau mampu dilakukan itu, konversikan dari konvensional ke syariah. Plus dari syariah nanti dinilai, teruskan cicilannya. Kalau susah, tidak ada dan sebagainya, lihat dulu nih, lihat dulu. Ini kalau pindah, dilepas, pindahnya kemana? Jangan sampai terjadi tiba-tiba rumah dijual, nggak ada tempat bernaung, setelah itu meminta-minta. Atau menyulitkan kolega sekitaran. Ada ibu kedatangan kita misalnya dengan keluarga, ada adik numpang tinggal tapi bawa rombongan dengan 6 anggota plus ART-nya misalnya kan. Nah, jadi agak repot di situ. Maka ketika ada kondisi seperti ini, dalam kondisi darurat yang sudah berlangsung, maka berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam konteks darurat membolehkan sementara waktu sampai dengan tuntas ini selesai. Tapi minta kemudian diakadkan supaya akadnya bisa diperbaiki, flat, ya, nggak ada tambahan kalau begini kalau begitu. Maka konsekuensinya harus berusaha untuk membayar sesuai dengan temponya, jangan sampai telat sehingga muncul kemudian akumulasi kembali yang jatuh pada hukum yang keliru di situ. Paham sampai sini? Awas, ini konteks darurat ya, jangan disamakan dengan hukum normal. Kalau bisa kemudian kita dapat alternatif, saya pengen keluar dari sini, betul-betul keluar. Oke, saya mau beli rumah kecil aja sementara. Atau rumah dengan standar yang sama di tempatnya agak berbeda, ya, yang nilainya bisa lebih murah untuk dibeli, tapi keadaan rumahnya nyaman serupa gitu. Dan cukup ketika dihitung, nih kalau dijual, alhamdulillah dapat yang ini, nikmat dijalani, bebas dari riba, dan bisa diputus di sini. Bisa disolusi. Kalau itu bisa dilakukan. Nanti janji Allah akan mengganti yang itu dengan yang berlipat lagi. Ya, paham ya? Nah, itu 3 bagian ini yang harus saya terangkan. Tinggal melihat ini yang bertanya kepada keadaan dirinya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, timbang ke keadaan dirinya. Kalau sekiranya bisa dikonversikan kepada syariah lebih bagus. Kalau sifatnya kemudian darurat, maka diselesaikan apa yang harus menjadi kewajibannya ini, sambil banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon solusi kepada Allah, ya, dari sambil proses berjalan sehingga diberikan naungan-naungan pijakan yang kuat untuk segera meninggalkan itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada tempat yang bisa digunakan untuk jadi alternatif, jadi pilihan, lebih bagus, jalani itu. Dan jangan gengsi ya, gengsi itu hanya status kemanusiaan aja. Tetap kalau udah meninggal sama juga. Anda mau yang di komplek, orang bilang kota dengan kampung, tetap meninggal dikuburnya di mana? Tanah juga. Jelas ya? Saya kira saya sudah jawab ini ya. Jadi tinggal mengukur, dipraktekkan. Mohon izin, agama itu harus komplit disampaikan. Kalau enggak jadi bencana nantinya. Nggak bisa kita, oh ini ambigu, yang jelas aja yang mana. Yang jelas itu yang saya terangkan. Jelas ya? Yang jelas itu yang saya terangkan. Nanti pilih di mana yang paling berkesesuaian untuk kita saat ini, itu yang ditempuh. Itu jadi jembatan. Paham? Baik.